Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan akhirnya wakil untuk zona Asia di Piala Dunia U17 lengkap sudah. Tidak ada wakil dari Asia Tenggara selain Indonesia sendiri. Dan itu lolos berkat tuan rumah secara otomatis. Tadinya ada harapan bahwa Thailand ingin menjadi salah satu wakil di Asia Tenggara atau dari Asia Tenggara menuju ke Piala Dunia Indonesia, artinya bersama dengan Indonesia lah. Ada dua wakil Asia Tenggara, tapi saat ini ketika Thailand gagal di babak perempat final dari Korsel bahkan dengan kekalahan telak 1-4, pupus sudah, buyar sudah untuk menuju ke Piala Dunia U17 yang akan bertanding pada 10 November sampai 2 Desember 2023 yang akan datang di Indonesia. Dari Indonesia sendiri, dari Asia Tenggara, karena sebelum Thailand tersisi juga sudah Malaysia, Vietnam dan Laos ikut terjungkal. Ya, bahkan 3 nama yang saya sebut belakangan itu gagal untuk masuk ke babak perempat final Piala Asia yang berlangsung di Thailand, dan hanya Thailand sendiri sebelum akhirnya Korsel memupuskan harapan mereka. Jadi Asia itu sekarang sudah ada 4 di luar Indonesia nih. Kalau dengan Indonesia ada 5. 4 itu yang sudah ditentukan yang sekarang berada di babak semifinal Piala Asia yang ada berlangsung di Thailand itu: Korea Selatan, Iran, Jepang, dan Uzbekistan. Itulah 4 wakil Asia yang lolos berkat ke semifinal di Piala Asia. Jadi Asia itu diwakili oleh 5, 1 dengan tuan rumah Indonesia. Setelah saya bilang tadi bahwa Thailand kalah dengan 4 gol lawan Korsel, kemudian Iran mengalahkan Yaman, Jepang lolos setelah mengalahkan Australia dengan 3 gol mereka, 3-1 di sana, dan terakhir Uzbekistan setelah mengalahkan Arab Saudi dengan 2 gol. Artinya ini yang membuat 4 tim yang saya sebut tadi itu sudah harus bersiap-siap ya untuk bisa terbang ke Indonesia nantinya bertarung di Piala Dunia U17. Dengan lolosnya 4 wakil Asia tersebut, maka secara keseluruhan 24 tim yang akan tampil untuk zona Afrika itu diwakili oleh Senegal, Mali, Burkina Faso, Maroko, CONCACAF, Kanada, Meksiko, Panama, Amerika Serikat, CONMEBOL, Brazil, Argentina, Ekuador, Venezuela, dari Oceania, New Caledonia Baru, dan juga New Zealand atau Selandia Baru. Ya, sementara dari Eropa ini 5 tim kuat, yaitu Jerman, Prancis, Inggris, Spanyol, dan Polandia. Itulah nama-nama yang nantinya akan berlaga di Indonesia. Dan waktu semakin mepet nih. Mungkin kalau dihitung masuk di Juli itu 5 bulan ke depan kita sudah harus terjun. Nah, tim belum ada, belum tersusun. Bima Sakti sudah ditunjuk oleh Erick Thohir menjadi juru taktik atau arsitek tim nasional kita untuk U17 di Piala Dunia. Belum tahu siapa pendamping-pendampingnya, tapi memang harus diperlukan orang-orang yang bagus, yang bisa berkolaborasi dengan Bima, cocok tentunya, chemistry-nya dapat dengan Bima, agar bisa mendapatkan kerangka juga pemain yang baik. Karena konon menurut Ketua Umum Erick Thohir ini akan disebarkan di 9 wilayah untuk bisa mencari pemain-pemain yang akan ditampilkan di Piala Dunia U17. Sebelumnya mereka akan digodok, dilatih di Eropa. Ada beberapa pertandingan juga persahabatan atau uji coba yang akan dimainkan oleh tim U17 setelah terbentuk. Nah, kemudian ada kabar terbaru lagi. Sintayong diminta untuk bisa membantu Bima Sakti. Jadi tadinya kan banyak yang gembor-gembor, kenapa bukan Sintayong aja yang menangani? Sudah nggak bisa karena Sintayong fokus di tim senior. Atau kenapa bukan Indra Safri aja yang membawa tim U22 juara di SEA Games Kamboja kemarin, medali emas. Ya, tapi Indra Safri sudah fokus di U23. Karena agenda-agenda juga bagi tim U23 sangat banyak. Ya, ada Piala AFF nanti Agustus untuk U23, kemudian kualifikasi Piala Asia U23 nantinya pada September, ada Asian Games di Hangzhou juga pada bulan September, jadi memang sangat padat. Tapi STY dan Indra Safri diminta khusus oleh Exco PSSI atau oleh Ketua Umum untuk bisa membantu Bima. Bima tidak boleh dibiarkan sendiri, perlu ada pendamping. Dan saya pikir memang ini tepat, cocok kalau Sintayong dan Indra Safri harus turun gunung, ya, karena ini Piala Dunia, ya, bukan Piala Asia atau Piala AFF.
kita tentunya tidak boleh malu di saat bermain di hadapan publik sendiri. Kalau salah-salah, habis kita. Ya, kalau dengan persiapan yang sangat mepet ini, kita harus mendapatkan pemain-pemain yang berkualitas. Ya, tidak tertutup kemungkinan juga akan di-hire atau diminta pemain-pemain yang bermain di luar Indonesia, yang mereka ikut berkompetisi. Kalau sekarang kan pemain-pemain muda kita, pemain-pemain junior tidak berkompetisi. Begitu selesai di kualifikasi Piala Asia Oktober yang lalu, di mana kita kalah dari Malaysia dan gagal menuju ke Thailand, yang saat ini masih ada di babak semifinal untuk 4 tim yang saya bilang di awal. Nah, tidak ada kompetisi yang berkesinambungan bagi pemain-pemain yang sudah selesai dalam kualifikasi Piala Asia itu. Nah, ini yang akan dipikirkan oleh Erick Thohir, bahwa harus serius menatap Piala Dunia ini untuk bisa mendapatkan pemain-pemain yang baik. Ya, makanya STY harus ikut mencari pemain-pemain yang bagus melalui di mata STY ya, harus melihat di beberapa daerah, di beberapa tempat. Nah, itu kan saya bilang terbagi dalam 9 wilayah, dan juga Indra Safri harus dua orang ini yang dianggap pelatih yang bagus untuk tim nasional saat ini, satu di senior, satu di junior, harus tetap membackup Bima Sakti. Dan itu juga sudah ditegaskan oleh salah satu exco, Arya Sinulinga, yang sudah membilang, yang sudah fix bahwa STY akan membantu. Nah, ini tentunya bagus karena semua dilibatkan ya, demi untuk ada tim U17 kita yang bisa kita andalkan. Kalau tanpa STY yang bantu atau dianggap tanpa Indra Safri, ya ini yang terasa sulit kalau dibiarkan Bima sendiri atau sudah terbentuk ada pendamping-pendampingnya. Karena ini kan masih pelatih-pelatih muda yang perlu untuk di backup habis. Dan saya pikir pas ini. Kalau STY turun, ya saya pikir STY tahu mana yang harus bisa melihat pemain-pemain yang bisa untuk main di tim nasional. Indra Safri juga begitu. Mana pemain-pemain yang bisa bermain di tim nasional. Kemudian mereka akan diseleksi habis. Ya, pokoknya akan dipilih yang terbaik dari semua ini sebelum nantinya ditentukan pada bulan September Oktober untuk tryout atau berlatih di Eropa. Harus ada uji coba beberapa pertandingan. Kalau di Juli Agustus ini kan masa-masa untuk semua melihat potensi-potensi yang ada di antara talenta-talenta muda kita. Ya, juga bukan tidak mungkin bahwa pemain yang tampil di kualifikasi Piala Asia yang lalu, termasuk yang juara AFF di U16, Iqbal Wiyange ya, dan kawan-kawan itu bisa dipanggil ya, karena masih memenuhi syarat juga untuk bisa ikut ya di dalam tim U17 yang diperskan Piala Dunia. Karena menurut saya ya nama-nama seperti Andrika Fatir Rahman, penjaga gawang ya dari Borneo, itu masih bisa diambil juga, dilihat ya. Femas Apriano Crespo dari Persija, Rizal Nofriat Subagia dari juga Borneo, Sultan Saki ya dari PSM, Habil Abdillah Akbar dari Persija, kemudian ada Vigo Dennis ya dari juga Persija, dan ada Ahmad Zidan dari PSS Sleman. Ini nama-nama yang perlu dipanggil juga ya. Ada Muhammad Kafiato Rizky ya dari Borneo, ada Muhammad Nabil Azura ya, ini sebelumnya di PPLP Sumut dia, Arkan Kakak Putra ya, itu di Persis Solo, dan Rizky Afrizal Golden Soccer Blitar sebelumnya ya. Tidak tahu sekarang apakah mereka sudah berpindah klub. Banyak juga, ada Andre Pangestu dari Bali United yang bisa diambil ya, Andrika Setiawan PPLP Sumbar sebelumnya ya. Ada Hanif Ramadan yang berada di Cipta Cendekia. Ini pemain-pemain gelandang yang bagus. Narendra Tegar ya dari Borneo, Jehan Pahlevi dari Persija. Bagus-bagus ini. Jidabin yang sebelumnya dari Asiop. Ini pemain depan. Ada Azaki Erlangga Bayangkara. Muhammad Gozirowi dari Persib. Irwan Saavanda Bayangkara. Muhammad Afrizal PPLP Sumut sebelumnya ya. Dan Iqbal tentunya dengan Iqbal sendiri ya. Pemain kapten kesebelasan di U16 yang tidak tampil memang di final lawan Malaysia di kualifikasi terakhir di mana kita kalah dengan 5 gol. Namun nama-nama yang saya sebut tadi bisa diambil lagi untuk digodok, diseleksi lagi, ditambah dengan pemain-pemain hasil temuan dari STY dan juga temuan dari Indra Safri. Mereka akan digabung semua, kemudian dipilih yang terbaik. Sebelum dapat sebuah tim, ya mungkin 25 pemain, ya kita tidak tahu, akan dipilih dan akan diberangkatkan ke Eropa untuk uji coba dan berlatih dengan serius di bawah
Bima Sakti dan tim kepelatihan lainnya. Tapi kehadiran dari STY dan Indra Safri ini sudah top. Ini solusi terbaik yang dibuat oleh Exco PSSI untuk bisa memaksimalkan potensi yang bagus dari dua pelatih top kita saat ini, STY dan Indra Safri, dalam hal mendukung kinerja dari Bima Sakti untuk mendapatkan pemain-pemain yang baik di beberapa tempat atau di 9 wilayah yang tersebar di mana mereka akan ikut bersama-sama. Oke, dengan saya Bung Ropan, sampai di sini. Ciao.